warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang kompak. Bu, si hidup jawab salam ya. Yang gak jawab salam saya doain suaminya kawin lagi. Mau bu? Kalau bapak-bapaknya bilang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan tuh. Yang paling kenceng takut suaminya kawin lagi. Ya, yang mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-shalah wa in saluhat saluhat sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Al-hadits al-ma'na wallahu a'lam bil murad. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil iya gitu ngapa Pak? Ini jamaahnya pada pencar ini. Ya, udah habis apa itunya kopinya. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini malam, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tawakufan mushola, pengajian mushola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan ke pimpinan kita, panutan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati al-mukarram wal mukhtaram, para guru, para asatid, para hujaj, wabil khusus yang saya hormati yaitu Ketua DKM Musholah Al-Ikhlas, yaitu Al-Ustadz Bakri Solihin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Jadi Nuri. Yang saya hormati Al-Ustadz Sofyan dan juga Ustazah karena Ketua Pengajian Ibu-Ibu. Dan juga yang saya hormati Ustadz Sarmidi
Ustadz Hilman Najam, Ustadz Fatih, juga Al Habib Hidayatullah, dan juga guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan kita doain guru-guru kita semuanya panjang umur. Mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan rezekinya, amin. Mudah-mudahan Allah manfaatkan ilmunya, amin. Kita sebagai muridnya, mudah-mudahan kita pun semuanya diberikan panjang umur, berkah rezeki, ya Robbal. Dan juga tak lupa Ketua RT 03, Ketua RW 002 Kelurahan Sumur Batu. Dan juga tak lupa sahabat saya Ketua Panitia Bapak Agus Salim, yang alhamdulillah kemarin bulan yang lalu bersilaturahmi ke tempat saya di Bantar Gebang bersama Ustadz Bakri ke rumah, alhamdulillah. Sehingga hasil silaturahmi tersebut alhamdulillah saya bisa hadir silaturahmi ke tempat ini. Mohon diterima silaturahmi saya ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu ya. Kalau di Sumur Batu memang saya baru pertama kali ini. Kalau di Senopati alhamdulillah kurang lebih sudah 3 kali kalau nggak salah. Ustadz Makmur. Ya. Sebangkur DKM-nya ya Ustaz. Alhamdulillah, ini malam kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu niat kita adalah tujuannya untuk tolak ilmu dan silaturahmi. Tadi guru kita bilang kalau kita niatnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke surga, benar? Pengen ke surga? Nah gini kan langka orang ini. Emang kalau mau ke surga, maka ketika surga mah emang hawanya begini, males. Ya, lagi ngaji ge, ada yang ngajakin kongko bae, ada. Yang mana? Ujungnya yang mana? Yang begitu godaannya lagi ngaji, ada yang main HP baik, ada. Yang mana? Bang begitu godaannya. Ya. Lagi ngaji ada yang ngelamun, yang serius ada, yang serius baik. Padahal malah lagi mikirin bisnis. Kirain teh khusus dengerin ceramah. Yang begitu, yang penting kita hadir ke majelis ilmu. Kalau Allah wujudkan, ibu-ibu, kalau diwujudkan nih pahala yang Allah berikan untuk pahala ngaji, pahala tolak ilmu, semuanya pasti berbondong-bondong ingin ikut pengajian. Kalau Allah wujudkan. Begitu juga dosa juga tidak diwujudkan oleh Allah, benar? Coba kalau diwujudkan oleh Allah, 1 kali dosa ibu-ibu benjol di jidat 1. Nah, habis maksiat kelihatan, benar. Kira-kira yang maksiat kira-kira bakal berkurang. Karena kalau Allah wujudkan 1 maksiat, misalkan benjol atau panjul kepalanya, atau bibirnya doer yang udah doer, maka tidak akan lagi orang yang sanggup untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau Allah wujudkan ngaji, pahalanya nih pulang Isra Mi'raj berbondong-bondong, ada yang bawa karung gede, ada yang sekarung, ada yang 2 karung. Puguhan kalau berkatnya mah udah habis duluan. Apalagi kalau ibu-ibu mah, Ustadz lagi ceramah bawa tas, biasanya ibu kan bawa tas gede-gede. Ustadz lagi ceramah, jeruk masuk 1, talam masuk 1, pisang yang gede yang Ambon dimasukin juga, mirip punya bapaknya, udah begitu.
masukin lagu apa kue apemnya. Karena kenapa? Ibu-ibu mah inget sama yang di rumah, inget sama yang punya suami. Alhamdulillah, walaupun ngeselin kita bawain berkatnya. Pandengar kata Ustadz siapa, ketika makanan minuman dibacakan maulid, maka di situ dia akan menjadi sifaul barokah, menjadi obat dan berkah. Dipakai dalilnya, kalau ini berkat nggak habis sayang 1000 sayang, nggak dapat obat dan berkah daripada keberkahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah pada ngerti, saya lihat ngaji. Tadi ada baca maulid, pantesan berkatnya habis. Ada yang dibungkusin, ada. Pantesan sama kardus-kardusnya itu tidak sampah doang. Kan yang paling depan lagi Bu ya. Gak apa-apa, itulah hasil apa? Silaturahmi kita. Silaturahmi kita membawa kebaikan dunia dan akhirat. Mayyasu ayyusatu birrizqi wa yumsadu bi adzari fal yasir rahimau. Siapa orang yang ingin dimudahkan rezekinya, pengen dimudahin rezeki Bu, pengen. Apalagi yang sekarang zaman lagi sulit. Ya, saking sulitnya di zaman sekarang, zaman corona. Ketika terjadi lockdown, terjadi corona awal, itu banyak ibu-ibu hamil, benar. Karena di rumah, baik. Banyak perceraian di mana-mana karena persoalan ekonomi. Semakin susah, hidup makin susah. Banyakin silaturahmi. Ini Allah sudah buktikan kita silaturahmi. Gak pernah kita sangka nih malam. Gak pernah kita sangka nih malam kita ketemu sama yang namanya pisang. Ya, gak pernah kita menyangka yang ketemu yang namanya apa, salad. Gak pernah nanti kita ketemu nanti malam kita bawa berkat ke rumah. Silaturahmi membawa berkah dan manfaat. Oleh karena itu, dia orang yang rajin silaturahmi pastinya hidupnya tidak akan susah. Asalkan niatnya benar-benar ikhlas karena Allah. Bu-ibu ikhlas datang ke sini, ikhlas. Bapak-bapak ikhlas datang ke sini. Kalau ikhlas mah ringan, benar. Kalau ikhlas ringan seperti kita sama suami melayani suami, Bu. Kalau ikhlas mah ringan. Enggak harus suami banyak duit, benar. Kalau ikhlas. Oleh karena itu hadirnya kita ke tempat ini karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah keikhlasan kita Allah akan balas tanpa kita pernah duga-duga. Di samping kita tolak ilmu, nanti sekarang ini malam kita memperingati Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perjalanan yang sangat istimewa, perjalanan yang luar biasa, hanya membutuhkan sebagian malam. Kalau pakai akal pikiran manusia tidak akan sampai, ilmu manusia tidak akan sampai. Cukup dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita percaya sama surga. Percaya Bu? Percaya ada neraka? Pernah lihat? Nah ini iman. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan kehendak Rasul, tapi kehendak Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Rasul ini bukan jalan sendirian, tapi ada yang memperjalankan. Seperti ibu-ibu nih pasar. Ini pasar kemana Bu? Bisa Bantar Gebang sama? Oh iya, saat Bantar Gebang. Dari sini jam 7 nyampe di sana setengah 8. Karena kenapa? Naik motor ada yang memperjalankan.
Begitu juga Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj itu ada yang memperjalankan. Siapa? Yaitu Allah. Tidak akan masuk akal kepada logika manusia seperti Abu Jahal dan Abu Gosok yang lainnya. Kalau berbicara tentang iman, kalau berbicara tentang perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj Rasulullah, tidak akan sampai. Seperti orang kalau imannya lagi ambruk, mampu lagi gak kuat, dengan yang ngaji ke hidupnya mah susah-susah baik, ya begitu kan. Geningan yang sholat baik ke masjid ke musola rajin batur jamaah, geningan kagak kaya-kaya. Mendingan gua kagak sholat kagak ngaji, itu yang gitu. Nah, ada yang begitu orang bu, ada. Padahal Allah itu berikan apa? Berikan uluran siksa. Semakin lama semakin terus Allah nanti akan tumpahkan apanya? Siksanya. Dia tidak, itulah tipu daya setan, sehingga dia merasa aman dan nyaman. Makanya jangan merasa aman dan nyaman ketika kita jauh dari ulama, ketika jauh dari musola pengajian. Jangan merasa aman dan nyaman. Suatu saat Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kembali lagi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW, itu Rasulullah dalam perjalanan banyak menemukan tamsil-tamsil, contoh-contoh. Kalau mengikuti sejarah daripada perjalanan Rasulullah SAW itu banyak, panjang ceritanya, gak cukup sejam 2 jam. Singkat saja, perjalanan Rasulullah SAW, Rasul bertemu dengan orang yang sedang mencakar mukanya dicakari sendiri. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, siapa itu? Kata Jibril, itu adalah orang yang suka memburuk-burukkan saudaranya, orang yang suka menjelek-jelekan saudara-saudaranya. Lalu Rasulullah SAW bertemu lagi dengan orang yang sedang menanam. Sekelompok orang sedang nanam, ya, nanam pohon, nanam buah. Misalkan kalau jeruk, lagi nanam pohon jeruk. Tapi anehnya setelah nanam itu langsung berbuah. Dipetik buahnya keluar tambah banyak. Dipetik lagi tambah banyak. Ada yang bisa begitu? Nggak ada. Wahai Jibril, siapakah itu? Itu adalah sekelompok orang Arya ketika hidup di dunianya dia ahli soda, orang dermawan. Dermawannya karena Allah, ikhlas karena Allah. Orang yang menimpakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan berikan lipat gandakan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang meminjamkan hartanya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Percaya, yakin? Yakin? Perlu yakin. Di malam nih, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang nyumbang apa? Aquanya, ada yang nyumbang pisangnya, ada yang nyumbang kacangnya. Semuanya ini disumbangkan untuk kepentingan tolak ilmu, maka Allah akan berikan lipat ganda. Cuman terkadang kita kurang yakin. Sedekah baru sehari 2 hari ditungguin. Ada yang nungguin sedekah, Pak. Kata kiai, kata ustadz tadi, katanya kalau pengen rezeki banyak mah gimana umpannya? Kalau umpannya 2.000 ya datangnya kayak goceng. Kalau umpannya cepat datangnya gedean lagi. Kalau umpannya 100.000, saya nyobain mau 100.000 nyumbang. Besok barangkali tungguin be.
Tahu dapat besok 1 juta mah. Ditungguin di depan pintu. Disalahin Ustaz, bohong Ustaz itu. Jangan seperti itu. Ketika kita berbuat kebaikan, lupakan lillahi qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Karena kita, sholat kita, hidup kita semuanya untuk Allah. Sedekah kita untuk Allah yang bakal balas. Dan terkadang ada juga orang yang nyumbang, orang yang sedekah itu pilih-pilih. Ada yang curigaan dia sama panitia. Emang yang apa yang ngebagiin pahala panitia? Bukan. Ikhlas karena Allah. Ini seperti kita. Kalau memang untuk perjalanan perjuangan agama Allah, mau itu kita pengajian Isra Mi'raj, mau mingguan, kita sumbang. Kalau kita mampu, nggak mampu cukup dengan tenaga. Kalau nggak mampu sama sekali dengan senyuman. Terkadang ada panitia datang, assalamualaikum, rumah ke rumah. Anaknya dibilangin apa? Bilangin, mak nggak ada gitu. Jangan sono-sono diajarin ngebohong anaknya. Kedengeran orang panitia padahal emaknya ada itu. Gerowokan baik, anaknya suruh apa? Disuruh ngebohong. Kalau nggak punya sama sekali, cukup tersenyum. Sebab senyuman itu adalah sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Tapi kalau orang yang punya duit, panitia datang, pembangunan atau PHB datang, panitianya ke rumah, duit gablek, mobilnya bagus, kata Ustaz pakai dalilnya cukup dengan senyuman. Jadi Bang Agus datang, mau ada acara apa ini? Isra Mi'raj. Saya pakai dalil satu, cukup dengan senyuman. Insya Allah acara kalau semuanya senyum nggak jadi. Tenda nggak kebayar, ya, tenda nggak kebayar, pisang nggak kebeli, ya, para asatid kagak kehonorin, ya, kiai mah kagak minta bu, meminta Ustaz di sini, nggak kagak, cuman kebangetan, jamaah aja kagak nyodok. Ya hilang kan Ustaz kudu macul juga, hilang Ustaz kudu ngojek juga, lah keselepok ntar. Kalau ngojek juga mah kalah saingan. Coba kalau kita sama kita ngojek sama kiai kita kalah saingan. Aku mau sama kiai aja ngambil berkahnya. Terus ngambil berkahnya. Kita kan sian nggak dapat apa? Nggak dapat penumpang. Makanya guru kita perhatiin, makmurin, biar tenang ngajarnya benar. Ini mah kadang-kadang perhitungan banget, mohon maaf Pak Ustaz. Ngaji 15.000 ditagih, gila bos kagak jelas banget, ngakih mulu, kagak jelas banget ngaji. 15.000 nunggak udah 5 bulan belum bayar. Bayar listrik ya sampai apa? Emas istri sampai habis. Giliran Ustaz Abi begitu, giliran bayaran sekolah berjuta-juta bayar sampai pinjam sini pinjam sono, dibelain. Giliran Ustaz cuman 15.000, cuman nanyain doang, malu udah punya duit dong. Bilang sama aku, Pak Ustaz nanti mak, buat tadi, wah nambah lagi baik. Ustaz itu butuh makan, benar. Kata saya bilang tadi, kalau Ustaz ngojek juga narik angkot juga kasihan, nanti kesaingan semuanya kalah, ngambil berkahnya semua. Makanya, kalau giliran kiai, Ustaz, ya, baca kitab ya, masya Allah, udah selembar, 2 lembar, sampai setahun itu. Giliran tawakukan, gocap, ya, mana besok mau munggah. Bini udah, Pak, daging ini 5 kilo mah. Kadang-kadang kalau emaknya bocah beda Pak Ustaz. Ya, kalau udah kayak gini, bocah belum beli baju lebaran ini, ya masih jauh. Udah nyicil dari sekarang. Kalau puasa nanti panas, haus awalnya. Begitu. Padahal masih jauh. Pikirin guru kita.
Ya, pikirin guru kita, sebab guru kita ini pelanjut daripada apa ulama-ulama terdahulu sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita menghormati ulama bukan habaib aja, habaib perlu, ustadz kiai juga perlu, karena mereka juga sejajar. Al ulama warasatul anbiya, sebab ulama adalah pewaris para nabi. Terkadang kalau mubalik datang dari mana-mana, habib datang dari mana-mana, cium tangannya sampai bolak-balik kayak goreng tembak. Baik, dengan pusat sampai lepek itu. Besok mah gua habis makan jengkol be ah. Giliran ustaz kita datang sama masa lu dicuekin. Itu yang ada Kiai Bakri itu datang, biarin amat lagi duduk. Ya, emang yang nahlilin siapa? Kalau kita punya syukuran di rumah, siapa yang baca tahlil? Siapa yang baca ratib? Wah, mungkin yang jauh mubalik datang lah mahal 2 juta dari tahlil. Giliran guru kampung mah enggak gocap ya. Padahal mah giliran yang tahlil siapa? Yang bagian susah-susah mah kita kadang-kadang. Benar Pak? Benar. Ya, giliran yang mati ya. Kalau yang mati yang kaya banyak yang tahlilnya. Benar. Ustaznya banyak, jamaahnya banyak, apalagi malam ketiga sama 7 hari ada beras pijahnya. Jarak Arab beras pijahnya berkat ongkong. Ujian lagi ekonomi lagi susah, lumayan lah belas 5 liter. Jadi nggak begitu. Kalau orang miskin yang mati, masya Allah, cuman tahlil ge ustaz ge ya, ustaz yang kagak laku, yang belum ada, yang nggak ada jobnya tuh bagiannya. Yang biasa kan dipakai bagian ludah itu mah, gitu loh, recehan gitu ya. Ya, kalau orang kaya mati kan beda Pak, berkatnya beda, amplopnya beda, gede-gede, pijahnya kayak masya Allah berkarung-karung. Tapi kasihan sama orang yang mati, yang matinya orang nggak punya, malah ditinggalin. Malam 3 hari nggak banyak, malam 7 hari nggak tahu, gak ada beras pijah hari ini. Giliran orang kaya yang mati nih, yang saya tahu, bukan di sini nggak ada di sono. Giliran orang kaya mati, jadwal gua ngajiin kapan ini ya? Jadwal gua ngajiin adabnya berapa malam gua ya? Kalau orang kaya meninggal. Tuh. Oleh karena itu kita silaturahmi ini persatuan umat, seperti acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memperingati Isra wal Mi'raj ini, kita yaitu memberikan sesuatu kekompakan, seperti halnya sapu lidi kalau bersatu bisa membersihkan halaman. Seperti ini Bapak RT, Bapak RW, kiainya kumpul, jadi acara, benar? Jadi acara. Kalau kagak kompak, misalkan Pak Ustaznya pengen acara, jamaahnya nggak kompak, Pak RT-nya nggak kompak, nggak bakal jadi. Begitu juga sama. Saya ceramah kalau nggak ada jamaahnya nggak ada, ya mau ceramah sama siapa, mau pergi. Begitu juga jamaah nggak ada kiainya, mau liatin siapa? Ya, kembali lagi kepada peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul melihat peristiwa itu, yaitu orang yang sedang menanam berladang. Ada juga Rasul melihat tamsil orang yang sedang menggunting lidahnya. Digunting putus, nyambung lagi. Digunting putus, nyambung lagi. Wahai Jibril, siapakah itu? Itu adalah orang yang suka menggunting, suka gigi, gibah, suka gibah, memburuk-burukkan aib orang lah. Aib. Kan gak sebat tuh kalau udah kita ngegosipnya. Si ono tetangga kebeli motor, kita kedinginan. Si ono paling beli motor beli itu tuh. Ugi tahu DP-nya dapat arisan kemarin juta. DP-nya
ini kreditnya 5 tahun ya, 5 tahun. Tetangganya beli kulkas sama itu dia pengen kredit. Nah mungkin dia punya duit. Tetangganya berangkat ke Mekah umroh, tahu begitu dapat gusuran. Iri baik, tahu baik, bandar orang ya, tahu baik, ngan iri baik gitu ya, tahu baik. Tetangga misalkan beli mobil baru, kayak gitu dapat nyalok. Kemarin itu suaminya, kemarin itu sono kan ada gusuran tol, berapa sono dia nyalok, nah gitu kan, tahu baik. Ya, kadang-kadang kalau kita mikirin banyak aib orang dibuka-buka, kesalahan orang dibuka-buka, sedangkan aib sendiri lupa. Aib sendiri lupa. Nah itu ibaratnya nanti disiksanya begitu, disiksa sama Allah begitu. Naudzubillah subhanaudzubillah. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa tamsil, contoh-contoh, bahkan Rasulullah SAW bertemu dengan apa? Ada ayam, ayam jantan, kepalanya di bawah aras dan kedua kakinya di bawah paling dasar bumi. Ketika pertengahan malam itu ayam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengepakkan sayapnya. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Lalu ketika ayam yang berada di bawah aras berzikir sama Allah, maka ayam yang ada di alam dunia semuanya ikut berzikir kukuruyu. Padahal mah itu mengingatkan kita jam 1, jam 2 suka ada ayam apa? Kuruyu. Kalau orang dulu mah katanya mah itu siapa yang rawan hamil itu ya, hubunginya begitu. Ayam mah ada hubungannya sama perawan hamil ya. Kalau dulu begitu yang saya pernah dengar, gak ada hubungannya. Padahal itu apa? Ayam yang ada di bawah aras itu berzikir sama Allah Subhanal malikil kudus. Yang ada ayam di seluruh dunia ini semuanya berzikir sama Allah, berzikir semuanya kepada Allah, mengingatkan kepada manusia, memberikan ingatan kepada manusia. Bangun, waktunya tahajud, waktunya mengampakkan sajadah, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat sama Allah. Kita mah terkadang curhat sama orang puyeng juga. Kita curhat sama orang yang kurang tepat, sehingga kemana-mana curhat sama Allah. Kita mah bangun terkadang sengaja. Udah sholat isya belum, bentar deh sekalian tahajud. Pas jam 1 bangun kencing doang, tahajud kagak. Bisa apalah. Niatnya mah udah bagus. Bagus. Kata bapaknya tadi malam bangun mah tahajud, alhamdulillah Pak, pipis doang. Kencing doang. Ya kan suka ada orang yang bablas isya sekalian deh nanti tahajud. Tahajud gagal, isya apa lagi? Ya Allah, itu ayam berzikir sama Allah. Cuman kita kagak ngerti. Kalau ngerti mah kedengaran. Kan cuman binatang yang bisa seperti siksa kubur, ayam bisa dengar siksa kubur. Percaya? Tanya sama ayam, ada pompo besok. Siksa kubur ayam bisa dengar. Coba kalau manusia bisa dengar siksa kubur, penuh musola. Ini sholat penuh kubur. Bahkan tidak ada yang sisa, habis. Luber kalau kita dengar siksa kubur. Tapi ayam bisa dengar nikmat kubur, azab kubur, ayam bisa dengar. Nah ayam itu memberikan apa? Peringatan kepada kita, bangun tengah malam. Apalagi sekarang dalam persoalan yang serba sulit gara-gara si kolorna.
sampai habis ke job-job tahlil habis, ngaji kuburan habis dah. Udah habis semua. Ya Ustaz pada megar badannya. Paling kalau ngarep-ngarep cuma itu doang mah. Ya khutbah kagak ada kemarin. Mobil kagak kebayar, Masya Allah. Hampir dari kelising saya. Tapi alhamdulillah jadi curhat Pak Ustaz. Curhat sama Allah, ya Allah biar kebayar mobil saya waktu itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang selamat aman, alhamdulillah. Ya. Itulah gunanya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya bangun pondok. Itu sekarang bangun pondok pesantren Sunanul Huda namanya. Punya uang 8 juta. Cerita dulu benar ya. 8 juta mau bangun pondok. Punya uang 8 juta. Punya tukang bas 5. 3 hari lagi mau tukang bas sudah pada datang dari Cianjur. 3 hari lagi saya bingung. Ya Allah punya uang cuma 8 juta ya Allah ini. Sedangkan kepengen saya ini ngebangun pesantren 3 lantai ya Allah. Bagaimana caranya 8 juta ini? Buat gaji kurang ibaratkan. Beli batu-batu kali kan nggak bakal cukup ini buat materialnya. Ternyata setelah itu Allah jawab tanpa saya pikir dan pernah saya duga-duga, gak pernah keduga. Ketika saya masuk siaran TVRI acara siraman apa ya lupa saya programnya. Pokoknya siaran TVRI sampai Islam subuh. Di situ setelah tayang ternyata ada yang nonton saya. Padahal orang tersebut gak pernah nonton saya. Padahal orang tersebut bukan penggemar TVRI. Ujug-ujug. Ujug-ujug ini orang ngelihat siaran saya lagi bahas tentang pesantren. Buat pesantren beres. Jam 8 pagi, subuh tayang jam 8 pagi itu saya dapat telepon. Ini Pak Ustadz Pedi, ya. Ini sahabat Najah, Pak Abdul Hakim. Saya dapat nomor Ustadz dari produser TVRI. Ada apa Pak Haji? Bisa ke rumah nggak? Saya ke rumah, bisa. Pas saya sampai rumahnya di Menteng, itu saya disediakan plastik hitam. Kirain saya apa? Kirain itu berkat. Biasanya kan kiai hubungannya dengan berkat. Kalau enggak pisang yang udah pada hitam. Ya, itu ini apa Pak Ji? Ini mudah-mudahan manfaat buat pesantren, buat santri di sana. Kirain saya memang itu bolu atau apem. Pikiran saya itu kue. Jauh-jauh cuma kasih kue apem. Orang bensinnya gitu 100.000, belum supir, ya tekor dah. Ternyata kata Pak Haji, tolong bukanya jangan di sini, di mobil kalau nggak di rumah. Saya penasaran Pak. Buka aja di mobil pertengahan jalan. Pas dibuka, Masya Allah Bu, gak kedip-kedip mata. Mulai baik itu melihat merahan, cepean. Berapa? Uang 100 juta. Uang 100 pernah megang. Jadi baru kemarin. Uang 100 juta Allah jawab. Ternyata tengah malam saya minta sama ya Allah, mudahkanlah saya pengen bangun pesantren. Karena pesantren ini saya banyak yatimnya. Kalau maklum Bu, kalau pesantren yang baru-baru mah, karena saya pesantren itu yang gak mampu bilang silahkan, yang mampu masuk bayaran. Kalau memang gak mampu bilang saja sama saya, dikasih keringanan. Kalau yatim mah gratis. Ternyata Allah jawab, ya Allah saya di pesantren banyakan yang gak bayarnya. Mau bangun bagaimana ini ya Allah? Punya uang 8 juta sih ngomongnya begitu. Kalau pakai bahasa Arab kan susah. Jawa Barat. Punya uang 8 juta ya Allah, bagaimana ya Allah? Ternyata Allah kabul melalui perantara itu. Ternyata itu adalah habaib,
Karena pas saya lihat udah tinggi, mancung, ternyata dia mantan jenderal zaman Soeharto. Mantan jenderal, kaya kok, ganteng, umurnya 85, tapi ada api-api. Tapi duitnya banyak bu, duitnya banyak, 100 juta. Saya gede ini duit berasli yang bukan sama supir saya bu. Asli katanya bos, ini asli. Asli, alhamdulillah. Saya bilang lagi, ini Pak Haji benar. Iya benar, saya sampai menangis. Ya Allah, ternyata ketika kita sudah tawakal sama Allah, udah mentok semua, tawakal ikhtiar sudah, sampai saya mau gadein mobil waktu itu, ternyata Allah ganti. Ini modal kesabaran. Ini mah baru ngedoa semalam 2 malam udah. Dengan Allah belum kabul. Dan seminggu ini belum ditungguin, belum juga sama. Doanya terus lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Saya sekarang udah 12 tahun di Bandar Lebar. Ternyata Allah ijabah. Alhamdulillah. Pesantren bisa berdiri. Alhamdulillah udah habis 220 juta. Padahal modalnya berapa? 8 juta. Tuh kekuasaan Allah Subhanahu. Bangun masjid punya 6 juta sih bangun masjid. Sekarang jadinya berapa? 2,7 miliar. Habisnya 2,7 miliar bangun masjid. Tadinya sama saya niat dalam hati, karena gak ada yang mau tanggung jawab. Ini bagaimana Pak Ustaz punya modal 6 juta. Kita beli apa? Beli tiang-tiang aja jakar ayam 60 juta. Gimana judulnya ini? Kata saya tenang, tapi pikir saya kalut itu. Malah mau peresmian apa? Peletakan batu pertama. Ya Allah, ini bagaimana ini? Saya udah berani tanggung jawab sebagai ketua DKM. Saya kira niat tuh mau gadain mobil lagi, walaupun mobil kredit tidak ada. Gak jadi. Allah ketika saya ngundang, Allah berikan jalan juga, yaitu tadinya dia mau nyumbang pasir dan batu kali. Gak jadi, besinya udah ada Ustaz. Belum Pak Haji. Bagaimana mau peletakan batu pertama? Saya istilahnya syarat aja, pasir sama batu kali udah cukup dah. Dari situ saya itu. Begitu doang. Iya, yang penting masih syarat. Terus bagaimana deh? Pak Haji udah sekarang kita beli besi. Kita Dayak Padurenan tuh sana. Padurenan. Udah dibayar semua 60 juta. Saldo dia 3 gopek ya habisin buat masjid tuh. Bos. Tuh, ternyata itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan kita ikhlas karena Allah berdoa. Itulah diantara peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW ayam itu berzikir sama Allah. Dan Nabi juga bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Apa yang diperbincangkan yaitu tentang sholat. Tentang sholat kita bentar lagi nih. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu sangat istimewanya karena Rasulullah SAW membawa perintah sholat. Sholat ini sangat penting. Jangan dientar-entar. Jangan mumpung saya mah nanti aja berjamaahnya. Saya mau sholat nanti aja kalau udah umur 40. Masih beruntung orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kesalahan kita itu terlalu percaya diri akan panjang umur, sehingga sholat isya ntar aja lah segelintir aja. Belum tentu umur kita sampai, benar. Ini umur ibu-ibu sampai sampai 12 nih. Nggak ada yang jamin bahwa kira-kira sampai umur kita sampai 12. Nggak ada yang jamin. Gak ada yang bisa jamin sampai besok saja. Gak ada yang bisa jamin umur kita sampai. Kan ada orang yang matinya mengagetkan, benar? Kaget gak? Ini malam ngumpul makan kebuli bareng, ngopi bareng, besoknya udah mati. Perasaan tadi pagi ada yang gitu, sarapan pagi bareng tadi di warung kopi, sore gak ada. Perasaan tadi masih ngobrol jam 11, kok nggak ada? Padahal saya sehat. Itu mah nggak usah bingung, itu mah nggak usah heran. Dari dulu tuh udah ada, benar Ustaz? Udah ada yang meninggal pada kantong.
Udah ada. Yang aneh itu mati pagi, sore udah ngojek. Aneh nggak? Mati pagi, sore udah ngojek, itu baru aneh. Kalau mati dadakan mah biasa. Kalau mati pagi, sore udah ngojek, baru aneh. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, perkara sholat saking wajibnya, sehingga kalau amalan-amalan lainnya, sedekah kita, haji kita, puasa kita, dan amal-amal lainnya, kalau sholatnya nggak benar, tidak akan diterima. Ibu sedekah 1 miliar kagak sholat percuma. Makanya saking wajibnya, ketika mati pun disolat. Waktunya ke orang yang kagak sholat Islam, aku Islam, KTP-nya Islam, nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Giliran ke masjid nanti paling depan kalau mati. Benar nggak? Ada yang mainnya di belakang kalau sholatnya. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah sholat seumur hidupnya. Nanti kalau mati mau paling depan. Benar? Iya. Lah kiai ini kalah bagi situ mah. Kiai ini kan kalah. Oh, makanya percuma kita sedekah, silaturahmi, tapi nggak sholat. Naudzubillah. Sebab amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah yaitu as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru. Apabila sholat kita baik, maka amalan yang lainnya pun ikut baik. Apabila sholat kita jelek, maka amalan yang lainnya pun ikut jelek. Salli wa sallim daiman mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi sayang, sungguh sayang, orang ganteng tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tidak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Salli wa sallim daiman ala hamada, salli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal ashabi man sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Siti Aminah cantik, dia bersembahyang. Siti Aminah cantik, dia bersembahyang. Salli wa sallim daiman ala hamada, salli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman
Sulaiman kaya dia bersembahyang. Salli wa sallim daiman ala amana. Salli wa sallim daiman ala amana. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saya orang miskin tidak sembahyang. Saya sungguh sayang orang miskin tidak sembahyang. Nabi Ayub miskin dia bersembahyang. Nabi Ayub miskin dia bersembahyang. Salli wa sallim daiman ala amana. Salli wa sallim daiman ala amana. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Orang miskin harus sholat, orang kaya harus sholat, orang ganteng harus, orang cantik harus, orang jelek harus sholat. Udah mah jelek kita gak mau sholat, ya pakai lipstick. Tuh. Makanya ada nyanyian apa? Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, orang biasa ibu-ibu, bapak-bapak yang pakai baju biru. Tak dulu panitia tak saya jagain. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Bu RT, Pak Ustaz, jangan lain kali nih. Udah malah kali kali. Tuh. Jadi kita nanti mati yang akan diperhitungkan adalah yang pertama adalah sholat kita dulu. Baru amalan yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diterima nih yang lainnya ngajinya. Makanya ada yang rajin ngaji doang, sholat kagak. Ada yang sholat baik, ngaji kagak. Ada macam-macam orang berjamaahnya rajin 5 waktu, tapi kalau ke pengajian kagak demen, kagak pernah datang. Ada nggak? Ada. Padahal sholat kita diterima enggaknya tergantung ilmu kita. Walaupun kita udah bisa, terkadang kita lupa. Namanya manusia. Jangan pernah merasa bisa, merasa pintar, karena kalau sudah merasa pintar, merasa itu setan. Ya, mentang-mentang udah apa bisa. Nah dulunya pengen bahas rukun-rukun Islam juga apa? Yang dibahas tentang bab wudu. Padahal yang namanya menuntut ilmu adalah minal mahdi ilal, dari mulai banyak ya sampai yang kita pun nih dengan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mendapatkan hasil dari acara ini. Besok dan kedepannya akan Ramadan akan tiba. Senang mau Ramadan bu? Senang apa ya? Kan senang tahun ini mah insya Allah terawih ya. Terawih tahun ini mah. Emang kemarin gak terawih? Gak terawih, yang terawih mah. Yang kagak mah kagak. Yang terawih mah terawih, yang kagak mah kagak. Terawih insya Allah. Jangan cari imam milih-milih, cari yang cepat.
Kiai Bakri malaman. Kan saya nunggu Bang Agus Salim kecepatan biasanya kalau yang muda masih yang ngetrek dipilih-pilih musola ini imamnya agak lama. Bisa aku bikin perlombaan, mau bikin piala Bang Agus. Ya, kita imam tercepat musola Al-Ikhlas. Wah, favorit. Ibadah mah jangan dipilih-pilih begitu. Ya. Sama imam ini kelamaan jangan lama-lama. Ada kan yang imam agak apa? Agak tahu makmumnya yang di belakang. Kalau mau doa panjang banget. Amin. Sama mudah kan ini apa-apa dibuat. Harus ngerti makmum. Kecepatan jangan kelamaan. Pertengahan Al-Satuan. Nanti terawih kita. Jangan pernah kendor. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Jangan pernah kendor. Sebab kenapa kemarin sudah Allah buktikan orang yang cinta majlis taklim itu pada teriak apa? Masjid ditutup, musola ditutup, pengen apa? Terawih, takut banget kiainya, ustadznya, ntar polisi. Ya, buktiin. Terkadang orang teriak-teriak kenapa masjid ditutup Pak Ustadz? Takut sama polisi, yang teriaknya kagak ada. Giliran masjid dibuka, ya berjamaah 3 baris, 2 baris. Subuh mah ya itu juga ya api-api. Yang muda mah pada nggak ada. Ya. Jadi hasil Isra wal Mi'raj ini, marilah kita memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat baru. Mudah-mudahan di tahun ini wabah virus corona Allah cabut, Allah angkat, amin. Rezeki kita di tahun ini menjelang Ramadan yang akan datang Allah berkahkan, amin. Semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga sekali lagi informasi bagi bapak-bapak dan ibu yang ingin memondokkan anaknya di pondok pesantren Bantar Gebang, barangkali cocok di tempat saya, pondok pesantren Sunanul Huda di belakang Kelurahan Bantar Gebang. Yang tahu di sini Pak Ustadz Bakri, Pak Agus tuh, Pak Agus tahu ya. Tingkatan SMP, sekarang angkatan kedua Bu, sekarang angkatan kedua nih bulan Juli. Ya, angkatan kedua bulan Juli, angkatan pertama kemarin alhamdulillah sudah mempunyai kelas 1 MTS. Jadi wajib sekolah di dalam, mondok juga. Jadi mondok sembari sekolah, bukan sekolah balik mondok, tapi mondok balik sekolah. Jadi yang lulus SD di tahun ini silakan, mau lihat-lihat dulu silakan, karena sudah alhamdulillah sudah mulai dibuka pendaftaran, beberapa sudah sekitar 10 orang yang sudah mendaftar di tahun ini, karena masuk insya Allah di bulan Juli ya untuk ajaran baru. Mohon doa dan dukungan dari para guru di sini dan juga jamaah, agar saya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena usia yang masih muda ya, usia masih saya baru 25 tahun Bu. Gila 25 tahun lewat. Ya, doain saya yang masih muda, kalau sama kiai ini mah guru-guru saya sepuh semua, saya paling muda ya. Saya doain sama istiqomah membimbing anak-anak di sana, karena di sana juga banyak anak yatim dan doafanya jadi campur saja. Saya nggak fokus khusus yatim, nggak apa yatim piatu saja, nggak bisa campur biar apa. Kalau ada orang mampu bisa makanya membiayai anak yatim dan doa apa di situ, biar ada apa kesinambungan pemasukan buat makan bersama. Jadi itu saja niat saya adalah membantu mencerdaskan anak bangsa. Niat dari itulah saya sampai sekarang kuat, alhamdulillah. Mohon doa dan dukungannya. Mohon maaf apabila penyampaian ceramah saya atau tausiah saya kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.